Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dosen dan juga pembimbing. Kepada Bapak pembimbing Dr. Insinyur Ananto Tri Sasongko, MSc. Selamat pagi, Bapak. Yang kedua kepada Kaprodi Teknik Industri, Bapak Dr. Insinyur Tri Ngudi Wiyatno, MTIPU. Selamat pagi, Bapak. Baik, puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Izinkan saya, Salman Ramdhani, dengan NIM 3522121 untuk mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Manajemen Optimalisasi Produksi. Tema ini saya pilih karena saya percaya bahwa di era yang semakin kompetitif ini, efisiensi dan produktivitas adalah kunci utama untuk mendukung keberhasilan sebuah perusahaan atau organisasi. Saya berharap melalui paparan ini saya dapat menyampaikan ide dan rancangan penelitian saya secara jelas, dan tentunya saya sangat terbuka terhadap saran serta masukan yang membangun untuk menyempurnakan penelitian ini. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai untuk presentasi saya. Baik, saya mengambil judul manajemen dan optimalisasi produksi karena mengait tentang produktivitas. Baik, yang pertama yaitu masuk ke pokok pembahasan. Nanti yang saya akan bahas di seminar proposal ini adalah yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua kajian teori, dan juga yang terakhir ada metodologi dan penelitian. Yang pertama yaitu masuk ke latar belakang. Nah, di latar belakang ini, dalam era globalisasi yang semakin pesat, perusahaan dihadapkan pada tantangan persaingan yang semakin ketat di pasar internasional maupun domestik. Persaingan ini tidak hanya datang dari perusahaan lokal, tetapi juga dari perusahaan multinasional yang membawa teknologi, inovasi, dan efisiensi tinggi ke dalam pasar. Nah, hal ini yang menuntut setiap perusahaan untuk mampu meningkatkan kinerja operasional, memaksimalkan efisiensi, dan mengoptimalkan efektivitas dalam setiap proses produksinya. Nah, saya mengambil data di PT XYZ yang bergerak di bidang industri atau perdagangan, ya, juga tidak terlepas dari tantangan ini. Nah, sebagai salah satu pelaku utama di sektor A, perusahaan PT XYZ terus berkomitmen untuk menghadirkan produk-produk yang berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif. Nah, namun untuk tetap bertahan dan unggul di tengah dinamika pasar, perusahaan menyadari pentingnya penerapan strategi inovatif serta pengolahan sumber daya yang lebih efisien. Melalui pendekatan ini, PT XYZ berupaya meningkatkan daya saingnya dengan mengintegrasikan teknologi terkini, memperbaiki alur kerja produksi, dan meminimalkan pemborosan. Selain itu, perusahaan juga berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Nah, dengan langkah-langkah yang strategis ini, PT XYZ berharap dapat menghadapi persaingan global dengan lebih percaya diri dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi. Yang selanjutnya yaitu, nah, jadi sebenarnya akan membahas terhadap aspek-aspek penting di dalam sebuah manajemen produksi, mulai dari perencanaan hingga optimalisasi. Nah, gunanya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses produksi. Masuk ke selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah berisi yang pertama, bagaimana sih strategi manajemen produksi yang efektif untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dan yang kedua, teknologi apa saja yang dapat dioptimalkan dalam proses produksi untuk meningkatkan efektivitas. Lanjut. Nah, yang selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian di sini ada 3, yaitu yang pertama, menganalisis strategi manajemen produksi yang efektif.
Yang kedua, mengidentifikasi teknologi yang dapat dioptimalkan dalam proses produksi. Dan yang terakhir, mengembangkan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses produksi. Lanjut. Nah, di sini ada metode penelitian. Metode penelitian yang saya ambil yaitu ada 3. Yang pertama yaitu analisis literatur. Jadi di analisis literatur itu adalah meninjau studi dan teori terkait manajemen produksi. Nah, maksudnya adalah di manajemen produksi itu ada di bidang yang mempelajari proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan pengawasan aktivitas produk untuk menghasilkan barang atau jasa dengan efisiensi dan kualitas optimal untuk lebih memahami lebih dalam tentang terkait manajemen operasionalnya. Nah, yang kedua yaitu melakukan wawancara. Nah, mendapatkan informasi langsung dari para ahli dan praktisi di bidang manajemen produksi. Nah, jadi saya melakukan wawancara terkait pengalaman dan pengetahuan langsung dari orang-orang yang memiliki keahlian, pengalaman praktis, dan pemahaman mendalam dalam bidang tersebut. Nah, informasi ini seringkali lebih relevan dengan aplikatif dibandingkan hanya mempelajari teorinya saja, karena mencerminkan situasi nyata dan tantangan yang dihadapi dalam manajemen produksi. Yang terakhir yaitu ada survei. Saya mengumpulkan data dari perusahaan manufaktur lain yang terkait dengan praktik manajemen produksi. Nah, saya melakukan pengumpulan informasi dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, misalnya produksi barang fisik dan lain sebagainya. Nah, untuk memahami bagaimana mereka mengelola proses produksinya, tujuan utamanya yaitu adalah untuk mendapatkan wawasan tentang langkah-langkah kebijakan dan metode yang mereka gunakan guna untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan output produksinya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada batasan penelitian. Di sini ada 3 juga. Yang pertama yaitu industri, di mana penelitian ini berfokus pada industri manufaktur di Indonesia. Yang kedua yaitu skala, penelitian ini berfokus pada perusahaan manufaktur skala menengah. Yang ketiga periode, penelitian ini menggunakan data dari periode tertentu. Nah, yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Jadi manfaat penelitian di Smart Process ini ada yang pertama yaitu akademis, menambahkan wawasan dan pengetahuan baru dalam bidang manajemen produksi. Yang kedua yaitu praktis, memberikan rekomendasi bagi perusahaan manufaktur untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi. Yang ketiga kebijakan, menyediakan data informasi yang dapat mendukung kebijakan pemerintah terkait pengembangan industri di manufaktur. Yang selanjutnya ada kerangka pemikiran. Nah, kerangka pemikiran ini berisi ada 5. Yang pertama yaitu tujuan. Nah, nanti ada tujuan-tujuan bagaimana yang saya tadi sudah jelaskan, bagaimana caranya untuk melakukan efisiensi dan juga terhadap produktivitas manajemen operasional produksi. Dan juga yang kedua yaitu ada strategi manajemen produksi. Yang ketiga ada optimalisasi teknologi. Yang keempat efisiensi dan efektivitas produksi. Yang kelima keunggulan kompetitif. Nah, yang terakhir yaitu ada penutup dan kesimpulan. Nah, seminar proposal ini dengan judul yang saya ambil yaitu manajemen optimalisasi produksi, jadi menyoroti pentingnya strategi manajemen yang efisien untuk meningkatkan produktivitas dalam proses produksi. Nah, fokus utamanya adalah pada identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi produksi pada sebuah perusahaan. Nah, analisis penggunanya sumber daya secara optimal, serta penerapan metode-metode manajemen yang modern guna meminimalkan pemborosan dan biaya operasional. Dari pembahasan yang telah saya sampaikan disimpulkan bahwa optimalisasi produksi memerlukan pendekatan yang terintegrasi, mencakup aspek perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang berkelanjutan. Penerapan teknologi, pelatihan tenaga kerja, dan pengolahan sistem kerja yang efektif menjadi faktor penunjang utama untuk mencapai hasil produksi yang maksimal. Kesimpulannya,
Ini menegaskan bahwa dengan menerapkan manajemen optimal produksi yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan daya saing, menciptakan nilai tambah, dan memastikan keberlanjutan operasional di tengah-tengah tantangan globalisasi dan dinamika pasar yang naik turun. Nah, mudah-mudahan seminar yang diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih tentang manajemen dan optimalisasi produk, serta membuka peluang untuk membangun kolaborasi kuat antara para peneliti dan praktisi di bidang industri. Demikianlah presentasi proposal penelitian saya yang berjudul Manajemen Optimalisasi Produksi. Saya berharap pemaparan ini telah memberikan gambaran yang jelas mengenai latar belakang, tujuan, serta metode penelitian yang akan saya gunakan dalam penelitian nanti. Saya sangat berterima kasih atas perhatian dan waktu kepada Bapak Penguji dan Kaprodi, Bapak Pembimbing, serta rekan-rekan peserta yang mungkin hadir ya untuk melihat video penelitian saya. Saya juga dengan terbuka menerima kritik dan juga saran yang membangun agar penelitian ini dapat menjadi lebih baik dan memberikan manfaat yang nyata. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.